Konsep ketiga, menentukan laju reaksi menggunakan persamaan laju reaksi. Nah, konsep ini dapat digunakan jika pada soal terdapat data laju atau waktu reaksi pada beberapa konsentrasi. Nah, biasanya data laju atau waktu reaksinya ini disajikan dalam tabel. Contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat konsentrasi awal reaktan A dan di sini konsentrasi awal reaktan B. Kemudian di sini adalah laju reaksi hasil perhitungannya. Nah, nantinya data-data dalam tabel ini digunakan untuk menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan 1 pangkat orde dikali konsentrasi reaktan 2 pangkat orde. Jadi produk reaksi ini tidak dituliskan dalam persamaan laju. V di sini adalah laju reaksi. Satuan untuk laju reaksi adalah molaritas per detik. Kemudian K di sini adalah konstanta laju. Nah, nilai konstanta laju ini selalu tetap pada suhu yang tetap. Jadi jika suhunya berubah, maka nilai K juga ikut berubah. Misalkan di sini terdapat contoh reaksi, yaitu 2A plus 3B menjadi 4C. Maka persamaan laju untuk reaksi ini ditulis V sama dengan konstanta dikali konsentrasi reaktan A pangkat orde A, di sini disimbolkan dengan A kecil, dikali konsentrasi B pangkat orde B, di sini disimbolkan dengan B kecil. Nah, A kecil dan B kecil di sini yang melambangkan orde ini tidak sama dengan koefisien reaksi. Namun pada beberapa kasus, koefisien reaksi ini dapat dianggap sama dengan orde. Nah, hal ini jika tahapan reaksi diketahui. Tahapan reaksi ini terdiri dari reaksi tahap lambat dan reaksi tahap cepat. Nah, pada kondisi yang demikian, jadi kalau di soal itu diketahui tahapan reaksinya, maka orde reaksi ini adalah koefisien dari reaksi tahap lambatnya. Tapi jika tahapan reaksinya tidak diketahui, maka seperti kasus yang sebelumnya, yaitu orde tidak sama dengan koefisien. Pada kasus-kasus seperti ini, orde reaksi ini ditentukan dengan cara membandingkan persamaan laju dari dua data hasil percobaan. Contoh soalnya seperti ini. Jadi jika pada soal itu diketahui tabel data hasil percobaan, maka hal pertama yang kita tentukan adalah persamaan lajunya. Nah, di sini terdapat dua reaktan yaitu A dan B, maka persamaan lajunya ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat orde A dikali konsentrasi B pangkat orde B. Nah, untuk menentukan orde-orde reaksi di sini, karena tahapan reaksinya tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan konsep yang sebelumnya, yaitu membandingkan persamaan laju dari dua data hasil percobaan. Nah, nomor-nomor di sini menunjukkan nomor percobaannya. Di sini nomor percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Data yang ada dalam satu tabel ini adalah data hasil percobaan yang dilakukan pada kondisi suhu yang sama. Nah, kalau kondisi suhunya sama, maka nilai K-nya pasti sama. Nah, di sini agar perhitungan ordenya lebih mudah, untuk menentukan orde A, maka cari percobaan yang konsentrasi B-nya sama. Dan sebaliknya, untuk menentukan orde B, maka cari konsentrasi A yang sama. Nah, pada percobaan ini terdapat konsentrasi A yang sama, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Jadi kita dapat menentukan orde B-nya terlebih dahulu. Orde B di sini ditentukan dengan cara membandingkan persamaan laju dari percobaan 1 dan percobaan 2
yaitu percobaan yang konsentrasi A-nya sama. Untuk percobaan 1 di sini V1 sama dengan K1 dikali konsentrasi A1 pangkat A dikali konsentrasi B1 pangkat B. Dibandingkan dengan persamaan laju yang percobaan 2 yaitu V2 sama dengan K2 kali konsentrasi A2 pangkat orde A kali konsentrasi B2 pangkat orde B. Di sini karena nilai K-nya sama maka nilai K-nya bisa dicoret. Kemudian karena konsentrasi A-nya sama ini juga dapat dicoret karena kalau konsentrasinya sama hasil baginya kan 1. Nah, 1 pangkat berapapun ini tetap 1, jadi bisa dicoret. Jadi yang tersisa di sini adalah lajunya. Untuk percobaan pertama di sini 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian laju percobaan kedua di sini 10 pangkat min 2. Sama dengan konsentrasi B1 ini 1 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasi B2 di sini 2 kali 10 pangkat min 1. Pangkat orde B. Di sini bisa dicoret, jadi tinggal 5 kali 10 pangkat min 1. Di sini pangkatnya sama, jadi bisa dicoret. Nah, 5 kali 10 pangkat min 1 ini kan 0,5 atau setengah, jadi kita tulis dalam bentuk pecahan. Di sini setengah sama dengan setengah pangkat B. Maka orde B adalah 1. Selanjutnya adalah menentukan orde A. Nah, di sini konsentrasi B-nya nggak ada yang sama, jadi kita bebas menggunakan percobaan yang mana saja, asalkan bukan percobaan yang sudah digunakan tadi, yaitu percobaan 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan percobaan 1, 3, atau 2 dan 3. Misalkan di sini kita menggunakan percobaan 1 dan 3. Di sini bisa dibandingkan persamaan lajunya, jadi V1 per V3 sama dengan K1 per K3 dikali A1 per A3 pangkat orde A dikali B1 per B3 pangkat orde B. K-nya bisa dicoret, kemudian kita substitusikan angka-angkanya. V1 di sini 5 kali 10 pangkat min 3 per 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A1 di sini 1 kali 10 pangkat min 1 per 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat orde A dikali untuk B-nya ini 1 kali 10 pangkat min 1 per 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat orde B yaitu 1. Di sini bisa dicoret, jadi di atas ini 5 kali 10 pangkat min 1. 5 kali 10 pangkat min 1 per 8 ini kan sama aja, setengah per 8 sama dengan 1 per 16. Nah, jadi di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, 1 per 16 sama dengan, ini bisa dicoret, jadi setengah pangkat A dikali, ini juga bisa dicoret, seperempat pangkat 1. 16 dan 4 di sini bisa dicoret, di sini 4, sehingga diperoleh seperempat sama dengan setengah pangkat A. Maka A di sini adalah 2. Karena masing-masing orde reaksi ini sudah diketahui, maka kita sudah dapat menentukan persamaan laju reaksi. Di sini V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat orde A yaitu 2, kali konsentrasi B pangkat orde B yaitu 1. Pertanyaan soal, jika konsentrasi A dibuat menjadi 0,6 molaritas dan konsentrasi B 0,5 molaritas, maka laju reaksi akan menjadi berapa molaritas per sekon? Jadi di sini A-nya adalah 0,6 molaritas. Kemudian B-nya adalah 0,5 molaritas. Untuk menentukan nilai laju reaksi di sini, kita masih butuh nilai K. Nah, nilai K dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan salah satu data hasil percobaan di sini ke persamaan laju yang sudah diperoleh tadi. Misalkan kita menggunakan percobaan 1. Persamaan lajunya ditulis dulu, ini V sama dengan K kali A pangkat 2 kali B pangkat 1. V pada percobaan 1 adalah 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan 1 ini 10 pangkat min 1 pangkat 2 kali konsentrasi B pada percobaan 1 ini 10 pangkat min 1 pangkat 1. Ini bisa dicoret ya, ini 10 pangkat min 3 dicoret dengan 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 1. Nah, jadi diperoleh nilai K sama dengan 5. Nilai K di sini kemudian disubstitusikan ke persamaan laju sesuai dengan instruksi soal tadi. Di sini V sama dengan K-nya 5, konsentrasi A-nya 0,6, di sini 6 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, dikali konsentrasi B-nya 0,5, di sini 5 kali 10 pangkat min 1.
maka V-nya adalah 5 dikali 6 kuadrat dikali 5, ini 900. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 3. Sama dengan 900 kali 10 pangkat min 3 atau 0,9 molaritas per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, di sini karena terdapat data hasil percobaan dan laju, maka kita tentukan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi reaktan 1 yaitu A pangkat orde A kali konsentrasi reaktan 2 yaitu B pangkat orde B. Jadi pertama kita tentukan orde masing-masing yaitu A dan B. Nah, karena di sini terdapat konsentrasi A yang sama pada percobaan 1 dan 2, maka kita dapat menentukan orde B terlebih dahulu. Di sini orde B dengan membandingkan persamaan laju 1 dan 2. Jadi ini V1 per V2 sama dengan K1 per K2 dikali A1 per A2 pangkat orde A dikali B1 per B2 pangkat orde B. Nilai K-nya bisa dicoret. Disubstitusikan yang diketahui di sini V1-nya 5 per V2 80 sama dengan A1 per A2 ini sama, maka bisa dicoret. B1 per B2 adalah 1 kali 10 pangkat min 1 per 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat orde B. Di sini bisa dicoret. 5 per 80 di sini disederhanakan menjadi 1 per 16 sama dengan 1/4 pangkat B. Maka diperoleh B ini adalah 2. Selanjutnya kita tentukan orde A. Nah, di sini menggunakan percobaan 2 dan 4 karena 3 di sini masih ada yang belum diketahui. Jadi di sini 2 dan 4. V2 per V4 sama dengan K2 per K4 dikali A2 per A4 pangkat orde A dikali B2 per B4 pangkat orde B yaitu 2. Tinggal disubstitusikan angka-angka yang diketahui. V2 per V4 di sini sama dengan 80 per 640 sama dengan A2 per A4 ini 5 kali 10 pangkat min 1 per 1 pangkat A dikali B2 per B4 ini 4 kali 10 pangkat min 1 per 8 kali 10 pangkat min 1 pangkat orde B yaitu 2. Di sini bisa dicoret. 80 per 640 jika disederhanakan ini menjadi 1 per 8. 5 kali 10 pangkat min 1 per 1 berarti 0,5. Dijadikan bentuk pecahan, di sini setengah pangkat A. Dikali 4 per 8 ini disederhanakan menjadi setengah pangkat 2, maka hasilnya adalah 1/4. 8 dan 4 bisa dicoret, di sini 2. Setengah sama dengan setengah pangkat A, maka A di sini adalah 1. Karena orde reaksi dari masing-masing reaktan sudah diketahui, yaitu A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka kita dapat menentukan nilai X di sini dengan cara membandingkan percobaan yang memuat X, yaitu percobaan ketiga, dengan salah satu percobaan yang ada di tabel ini. Misalkan saja percobaan 2 dan 3. Jadi di sini V2 per V3 sama dengan K2 per K3 dikali A2 per A3 pangkat orde A, yaitu 1, dikali B2 per B3 pangkat orde B, yaitu 2. Disubstitusikan angka-angka yang diketahui, di sini V2 per V3 adalah 80 per 32. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 5 per 2. Ini K-nya bisa dicoret. Kemudian A2 per A3 di sini 0,5 per X pangkat 1. Karena konsentrasi B2 dan B3-nya ini sama, jadi hasil baginya ini kan 1. 1 pangkat berapapun tetap 1, jadi ini bisa dicoret. Sehingga diperoleh 5 per 2 di sini adalah 2,5 atau 25 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 per X. 10 pangkat min 1 bisa dicoret, sehingga X-nya adalah 5 per 25 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2.